Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 31. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara menggereng seperti harimau dan dia sudah menubruk lagi. Serangannya sekali ini adalah serangan nekat untuk mengadu nyawa. Dia tidak memperdulikan lagi segi penjagaan diri, melainkan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatian untuk menyerang dalam nafsunya untuk menjatuhkan lawan dan memperoleh kemenangan. Tentu saja sikap seperti ini tidak benar sama sekali bagi seorang ahli silat yang menghadapi lawan pandai, yang seharusnya membagi kekuatan untuk menjaga diri, tidak semua dikerahkan untuk menyerang dan membiarkan diri terbuka. Xiang Li terkejut juga menyaksikan serangan nekat itu. Memang hebat sekali serangan itu dan dia tahu bahwa kalau dia menangkis berarti keras lawan keras dan karena dia tahu pula bahwa tenaganya seimbang dengan tenaga lawan, maka hal itu amat berbahaya dan dapat membuat dia terluka, baik menang maupun kalah dalam adu tenaga itu. Maka dengan kecepatan kilat, menggunakan ginkangnya yang diandalkan, dia melempar diri ke samping dan berhasil lolos melalui bawah lengan kiri lawan, akan tetapi pemuda ini masih sempat sambil mengelak itu mengayun tangan menyerang ke bawah pangkal lengan kiri itu. Duh! Tubuh kakek itu terpelanting, lambungnya kena ditonjok dan dia roboh, meringis sambil memegangi lambungnya yang kena pukul. Pada saat itu terdengar gerengan keras dan seorang kakek yang seperti raksasa telah muncul di atas panggung. Kakek ini menyeramkan sekali, selain tubuhnya tinggi besar dan otot-ototnya menonjol di seluruh bagian tubuhnya, juga mukanya bengis, alisnya tebal, matanya lebar, kumis dan jenggotnya pendek namun lebat dan kaku seperti kawat. Bajunya berlengan pendek sampai di pundak, memperlihatkan sepasang lengan yang besar berotot, di kedua pergelangan tangannya nampak masing-masing seekor ular kecil melingkar seperti gelang. Dua ekor ular itu sebetulnya adalah ular-ular aseli, hanya saja ular yang sudah mati dan diberi obat menjadi kaku dan keras. Di punggungnya nampak tersembul gagang golok besar, gagangnya berbentuk kepala harimau dan dandanan seperti itu menambah seram keadaan raksasa yang usianya sekitar 50 tahun ini. Sute, kau minggirlah, bentaknya dengan suara kasar dan parau kepada kakek petani yang telah kena dipukul oleh Xiang Li tadi. Kakek petani itu meringis, mengangguk dan kembali ke tempatnya di mana dia lalu diberi sebutir obat oleh Kim Lok Chin Jin yang segera ditelannya. Bocah sombong dari Chin Ling Pai. Engkau telah mengalahkan suteku, marilah engkau main-main sebentar denganku. Kalau engkau takut, biar aku mengampuni orang Chin Ling Pai, akan tetapi engkau harus berlutut dan memberi hormat kepadaku 9 kali sambil minta ampun, kemudian menggelinding pergi dari tempat ini. Suara kakek raksasa ini lantang dan ketika dia bicara, matanya melotot dan perutnya bergerak-gerak, kedua lengannya yang diayun-ayun itu mengeluarkan suara berkerotokan. Melihat ini, Xin Liong terkejut sekali dan maklumlah dia bahwa kalau pemuda murid Chin Ling Pai itu memaksa diri maju dia akan celaka di tangan raksasa itu. Dia melihat betapa selain raksasa itu memiliki kepandaian jauh lebih tinggi daripada kakek petani tadi dan juga pemuda itu, raksasa ini memiliki sifat kejam dan besar sekali kemungkinan si pemuda akan terbunuh kalau dia berani melawan. Dan dia tahu pula bahwa dari sinar matanya, pemuda itu tentu malu untuk mundur, apalagi kini pemuda itu sudah membusungkan dada, amat bangga karena kemenangannya tadi, kemenangan yang amat tipis. Siapa takut? Hai, nanti dulu. Penasaran ini? Melanggar peraturan dan merusak tata susila pemilihan bencu. Teriakan ini nyaring sekali dan semua orang memandang, lalu terdengar suara tertawa di sana-sini ketika mereka melihat betapa yang berteriak itu adalah pemuda remaja yang tadi mengangkat Xiang Li sebagai calon bengcu, dan kini pemuda remaja itu sudah memanjat tiang penyangga panggung untuk naik ke atas, hal ini membuat orang merasa geli. Mereka semua adalah ahli-ahli silat dan untuk naik ke atas panggung yang hanya kurang lebih 2 meter tingginya itu, tentu mereka akan menggunakan kepandaian meloncat. Akan tetapi pemuda remaja itu agaknya tidak pandai meloncat tinggi, maka memanjat seperti seekor monyet. Akan tetapi karena teriakan itu nyaring sekali, Xiang Li tidak melanjutkan kata-katanya, dan si kakek raksasa juga menoleh, memandang ke arah Xin Liong yang kini sudah muncul kepalanya dan dengan susah payah kakinya mengait pinggir panggung, berdiri di depan Xiang Li untuk menghalangi pemuda itu berhadapan dengan kakek raksasa. Cui, tuan-tuan sekalian, yang mulia adalah orang-orang gagah yang tentu mengenal peraturan.
Demikian Sin Leong berteriak sambil memandang keempat penjuru sambil menggerak-gerakkan kedua lengannya yang dikembangkan seperti gaya seorang ahli pidato di depan rapat umum. Saudara ini adalah seorang di antara para calon bengcu yang mewakili Qin Lingpai. Tadi ada pihak yang meragukan dan ingin mengujinya apakah benar-benar dia tokoh Qin Lingpai dan Cui telah melihat sendiri bahwa dia keluar sebagai pemenang. Jelas bahwa dia adalah tokoh Qin Lingpai dan sebagai calon bengcu tentu saja tidak boleh bertanding dulu. Hal ini merugikannya karena kalau calon-calon lain masih segar bugar, dan tentu menjadi lelah. Kalau ada pihak yang hendak menantang Qin Lingpai di sini, jangan ditujukan kepada calon bengcu, biarlah aku yang mewakili Qin Lingpai untuk menghadapi pihak yang menantang Qin Lingpai. Setelah berkata demikian, dengan cepat Sin Leong menghadapi Xiang Li, dan mengedip-ngedipkan matanya, lalu berkata dengan sikap hormat. Tai Hiap. Harap Tai Hiap sudi duduk saja di tempat kehormatan, menanti sampai dimulainya sayembara perebutan kedudukan bengcu. Adapun badut-badut yang hendak mengacau, biarlah serahkan saja kepadaku. Jelas bahwa sikap dan kata-kata Sin Leong ini amat mengangkatnya tinggi sekali, maka tentu saja Xiang Li tidak hendak membantah. Dengan sikap bangga dan angkuh dia mengangguk kepada Sin Leong, sikapnya seperti kaum atasan memandang kepada bawahannya dan dia masih berkata, "Kau hati-hatilah." Lalu Xiang Li berlenggang menuju ke tempat duduknya semula. Tentu saja diam-diam Sin Leong merasa geli menyaksikan sikap pemuda yang kosong itu. Sementara itu, selagi semua penonton terheran-heran menyaksikan pemuda remaja yang naik ke panggung saja harus memanjat itu kini hendak mewakili pemuda Qin Lingpai menghadapi tokoh-tokoh Pek Lian Kau, kakek raksasa tadi juga bengong dan sejenak tak dapat berkata apa-apa. Akan tetapi setelah melihat Kui Xiang Li, calon lawannya yang tadi telah mengalahkan sutenya itu mundur, dia menjadi marah sekali. "Heh, bocah ingusan. Apa kau sudah gila? Mau apa engkau naik ke sini dan menyuruh lawanku mundur? Kalau dia tidak berani, dia harus berlutut dulu dan minta ampun." Sin Leong menggerakkan tangan kanannya mencela. Siapa bilang dia tidak berani? Dia masih terlampau tinggi kedudukannya untuk melawanmu. Bukankah dia calon bengcu? Masih ada aku di sini, kenapa dia harus turun tangan sendiri? Kakek itu terbelalak. Kau maksudkan bahwa engkau berani melawan aku? Hahaha. Kakek itu tertawa geli karena merasa lucu, dan banyak orang yang hadir ikut pula tertawa. Kakek harimau, engkau menggereng seperti harimau dan mukamu juga seperti harimau, jangan tertawa dulu. Ketahuilah bahwa Qin Lingpai adalah sebuah perkumpulan besar yang namanya Setinggi Langit. Pendirinya, pendekar sakti Chia Keng Hong adalah seorang pendekar yang tanpa tanding, kepandaiannya sudah mencapai langit. Ilmu-ilmu dari Qin Lingpai tidak ada keduanya di dunia ini. Dan aku mendapat berkah, pernah aku belajar sedikit ilmu dari Qin Lingpai, oleh karena itu, kalau ada yang menghina dan memandang rendah Qin Lingpai, biarlah aku mewakili Qin Lingpai untuk membuka mata orang yang menghina itu. Kakek itu tidak marah, bahkan tertawa makin keras karena dia menganggap bocah di depannya itu seperti badut sedang berlagak saja. Anak lucu, siapakah namamu? Melihat kakek itu bertanya sambil berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang dan dadanya dibusungkan, Sin Leong lalu meniru dengan berdiri tegak, kedua kaki dipentang lebar, kedua tangan bertolak pinggang, lalu berkata lantang. Kakek yang tidak lucu, siapakah namamu? Bagi orang yang pernah mengenal Sin Leong semenjak kecil sampai dia berada di Qin Lingpai ikut kakeknya, tentu akan terheran-heran mengapa terjadi perubahan demikian besar pada diri anak ini. Semenjak kecil, sampai dia berada di Qin Lingpai, anak ini berwatak pendiam dan serius, wajahnya lebih sering muram daripada cerah dan dia tidak pandai berkelakar. Akan tetapi, semenjak dia menjadi murid Ouyang Busek, terjadi perubahan pada wataknya yang pendiam itu. Ouyang Busek adalah seorang kakek yang pandai bicara, jenaka dan lucu, maka selain ilmu kepandaiannya, juga sifatnya ini agaknya menurun kepada Sin Leong. Akan tetapi, karena pada dasarnya Sin Leong pendiam, maka sifat itu hanya sewaktu-waktu saja timbul padanya, terutama apabila menghadapi saat berbahaya, dan sifat ini timbul sebagian besar sebagai siasat. Tentu saja sikap ini memancing suara ketawa geli dari para hadiri sampai ada yang terkekeh-kekeh, terutama sekali mereka yang memang merasa tidak suka kepada Pek Lian Kau.
Melihat kakek yang menyeramkan itu dipermainkan dan diejek oleh seorang bocah ingusan yang baru berusia belasan tahun, benar-benar merupakan penglihatan yang lucu dan tentu saja memuaskan hati mereka yang anti Peklian Kau. Kakek itu terbelalak. Dia adalah seorang tokoh besar Peklian Kau. Bahkan orang-orang Kangou yang pandai pun tidak berani sembarangan terhadap dia, banyak pula yang takut. Akan tetapi kenapa anak ini demikian beraninya? Akan tetapi kakek raksasa itu mempunyai dua dugaan. Pertama, tentu saja anak ini sama sekali buta akan keadaan di dunia Kangou, dan karena tidak mengenal siapa maka berani bersikap seperti itu. Dan kedua, boleh jadi anak ini agak miring otaknya maka berani bersikap demikian gila-gilaan. Engkau malah berani balas bertanya sebelum menjawab, bentaknya. Tentu saja. Engkau adalah pihak yang mencari perkara, dan aku hanyalah pihak yang melayanimu, maka boleh dibilang engkau ini tamunya dan aku ini tuan rumahnya. Tidakkah sepatutnya kalau tuan rumah lebih dulu mengetahui nama si tamu baru memperkenalkan diri? Betul tidak, Cui yang mulia? Dia menoleh ke bawah panggung. Betul. Betul. Tentu saja mereka yang menonton pertunjukan lucu itu menyetujui. Dalam keadaan seperti itu, selagi Sin Leong mendapatkan simpati karena kelucuan dan keberaniannya mempermainkan seorang tokoh besar yang ditakuti, tentu saja apapun yang dikatakan anak itu akan disetujui mereka. Sin Leong kini menghadapi lagi kakek raksasa sambil tersenyum lebar. Nah, kakek yang tidak lucu, kalau aku saja yang bicara tentu engkau tidak percaya. Akan tetapi pendapat semua orang gagah yang terhormat itu, apakah engkau berani untuk melanggarnya? Nah, jawablah dulu, siapakah namamu? Kulit muka yang kasar dan agak hitam itu menjadi lebih hitam lagi karena kakek itu sudah marah sekali dan mukanya menjadi kemerahan, matanya melotot dan anehnya, kalau sedang marah kakek ini terjadilah hal yang lucu di luar kesadarannya sendiri, yaitu cuping hidungnya yang kiri bergerak-gerak kembang kempis dengan keras sehingga kumisnya sebelah kiri juga ikut pula bergerak-gerak, seperti kumis kelinci. Melihat ini, Sin Leong merasa geli sekali dan dia pun terkekeh-kekeh. Kakek raksasa itu menjadi makin marah. Anak berdebah. Mengapa engkau tertawa? Hehehe, engkau lucu sekali. Aku menarik kembali omonganku tadi, kalau tadi aku menyebutmu kakek yang tidak lucu, sekarang aku menamakan engkau kakek yang lucu. Nah, kakek yang lucu, siapa kasih namamu? Jangan jual mahal, ah. Kembali banyak orang tertawa dan kakek itu kembali mendongkol. Bocah sialan. Kau kira aku ini orang apa maka engkau berani main gila seperti ini? Dengar baik-baik agar terbawa mampus olehmu. Aku adalah tokoh tingkat 3 di Peklian Kau, dan julukanku adalah Kiu Bue Hou, namaku, bocah macam engkau tidak pantas mengenal namaku. Biarlah arwahmu nanti ingat selalu bahwa engkau mampus di tangan Kiu Bue Hou. Kakek yang berjuluk Kiu Bue Hou, harimau berekor 9, ini bukan tidak ada sebabnya mengapa dia tidak mau memperkenalkan namanya kepada Sin Leong. Melihat anak itu lincah dalam bicara, pandai mempermainkan orang dan kelihatan nakal dan kurang ajar, maka kakek ini sengaja menyembunyikan namanya karena khawatir kalau namanya diperkenalkan, nama itu akan menjadi bulan-bulan dan olok-olok anak itu. Namanya adalah Toabi dan dia Shibei. Nama itu dapat pula diartikan si hidung besar. Pantas, pantas. Sin Leong mengangguk-angguk. Wajahmu seperti harimau, lagakmu seperti harimau, gerakanmu seperti harimau hendak menubruk, dan gagang golokmu pun ukiran kepala harimau. Pantas julukanmu harimau ekor 9, akan tetapi aku sama sekali tidak melihat ekormu. Apakah benar-benar ekormu ada 9? Coba kau perlihatkan kepadaku, kakek lucu. Tentu saja ucapan ini disambut oleh ketawa riuh rendah oleh para penonton dan Kiu Bue Hou menjadi makin gemas. Bocah yang sudah bosan hidup. Hayo kau katakan siapa namamu agar kelak aku dapat memberitahukan kepada Chin Lingpai bahwa engkau telah mampus di tanganku. Tidak gampang, sobat. Namaku adalah Sin Leong. Kui Xiang Li yang sejak tadi memperhatikan anak itu, diam-diam terkejut bukan main. Dia belum pernah bertemu dan berkenalan dengan Sin Leong, akan tetapi tentu saja dia pernah mendengar nama Sin Leong, nama anak yang katanya merupakan murid baru dan murid terakhir dari Suchou-nya, yaitu Chia Keng Hong.
Pernah dia mendengar betapa seorang anak kecil yang aneh diambil murid oleh Suchounya itu, dan kabarnya anak itu dilarikan penjahat sakti ketika peti mati Suchounya sedang dihormati dalam upacara berkabung oleh keluarga Suchounya. Jadi inikah anak yang menjadi murid terakhir dari Suchounya itu? Diam-diam dia terkejut bukan main. Anak yang usianya paling banyak 16 tahun ini ternyata masih terhitung paman kakek gurunya. Karena kakeknya, Mendiang Kui Kinta, seorang di antara Cap It Hohan, adalah murid dari Chia Keng Hong, dan bocah yang menjadi murid bungsu dari Chia Keng Hong ini terhitung sute dari kakeknya sendiri. Keringat dingin keluar dari seluruh tubuh pemuda ini. Dia tadi telah bersikap keterlaluan. Dia telah dengan lancang mengangkat diri sendiri menjadi wakil Qin Ling Pai. Bahkan lebih dari itu, dia telah lancang mencalonkan diri sebagai calon bengcu sebagai wakil Qin Ling Pai pula. Padahal di situ ada pemuda ini yang masih terhitung Su Xiaokong atau paman kakek guru darinya. Xin Liong. Bocah sombong engkau ini tokoh tingkat berapakah dari Qin Ling Pai? Dengan nyali sebesar ini, agaknya engkau tentu seorang tokoh penting juga. Kakek itu memancing untuk kelak memperolok Qin Ling Pai kalau dia sudah merobohkan, bahkan membunuh bocah yang telah memanaskan perutnya itu. Tokoh tingkat berapa? Wah, orang macam aku ini di Qin Ling Pai dapat kau temui lusinan banyaknya, sukar dihitung, dan belum masuk hitungan kelas sama sekali. Aku sepatutnya hanya menjadi jongos atau tukang sapu saja di sana. Makin mengkal rasa hati kakek raksasa itu. Dengan kata-kata itu, kembali bocah itu yang kelihatannya meremehkan diri, sebenarnya menyeret dia ke tempat rendah. Karena bukankah bocah itu seolah mengatakan bahwa dia hanya patut bertanding melawan jongos atau tukang sapu dari Qin Ling Pai saja? Kalau dia belum terlanjur maju, tentu dia tidak akan sudi untuk melayani seorang kacung Qin Ling Pai. Akan tetapi karena mereka sudah berhadapan, tidak ada jalan lain baginya untuk menebus penghinaan dan rasa malu itu dengan merobohkan atau membunuh anak ini secepat mungkin. Dia mengeluarkan gerengan seperti seekor harimau dan memang gerengannya itu dilakukan dengan pengerahan kaikang, suara yang keluar dari dalam perut dan menggetarkan jantung para pendengarnya, terutama sekali Xin Liong yang berdiri di depannya. Kalau anak ini tidak memiliki kepandaian, tentu dia akan menjadi pucat, menggigil atau lumpuh seketika, seperti pengaruh gerengan harimau tulen terhadap manusia. Akan tetapi, murid kakek sakti Ouyang Busek ini tentu saja cepat mengerahkan sinkangnya sehingga gerengan itu baginya tidak lebih berbahaya daripada bunyi suara kucing saja. Dia tersenyum mengejek. Wah, julukanmu macan, gerenganmu seperti macam pula. Seekor macam muda dan kuat memang berbahaya, akan tetapi macan tua ompong macam engkau ini bukan menakutkan melainkan menggelikan. Aku berani bertaruh bahwa menghadapi seekor domba muda saja engkau tidak akan mampu merobohkannya. Orang tua, percaya tidak engkau? Ditanya demikian, seperti orang tua latah raksasa itu menjawab. Tidak percaya. Akan tetapi dia segera sadar bahwa dia telah melayani pembicaraan anak itu maka dengan marah dia membentak. Bersiaplah untuk mampus. Mampus ya mampus, akan tetapi aku ingin melihat apakah macan ompong ini mampu membunuh seekor domba. Biar aku yang menjadi dombanya. Biar engkau berubah menjadi anjing, kau akan tetap mampus di tanganku, bocah setan. Kau menantang anjing? Ingat, anjing lebih kuat daripada domba, loh. Kau tidak menyesal nanti kalau dikalahkan anjing? Biar aku menjadi anjing dulu. Dan seketika itu juga Xin Liong menjatuhkan diri merangkak-rangkak dengan kaki empat seperti seekor anjing. Selagi semua orang terheran-heran, tiba-tiba anak itu mengeluarkan gonggongan keras dan menyalak-nyalak, suaranya persis seekor anjing tulen. Orang-orang tertawa dan memuji karena andai kata tidak melihat anak itu, tentu mereka mengira bahwa memang anjing tulen yang menyalak-nyalak itu. Hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan. Karena semenjak bayi dipelihara oleh monyet-monyet liar, maka penangkapan dari pendengaran Xin Liong lebih peka daripada manusia biasa, dan dia lebih dapat menangkap inti dari suara binatang-binatang hutan. Yang ditirunya itu adalah suara yang dikenalnya benar, suara anjing hutan, maka dia dapat mengeluarkan bunyi yang persis dengan suara anjing tulen. Melihat betapa pemuda remaja itu merangkak-rangkak, menyalak-nyalak dan menggoyang-goyang pinggul yang tidak ada ekornya, meledaklah suara ketawa mereka yang hadir dan disuguhi tontonan lucu ini. Hanya orang-orang peklian kau yang tidak bisa tertawa karena mereka itu ikut merasa gemas dan marah melihat betapa tokoh ketiga dari peklian kau itu dipermainkan oleh seorang bocah. Mampuslah.
Tiba-tiba tubuh tinggi besar itu menubruk. Tubrukan ini bukan tubrukan ngawur belaka yang didorong oleh nafsu amarah, melainkan tubrukan yang telah diperhitungkan masak-masak, yang hendak ditangkap adalah tengkuk dan pinggul Sin Leong. Sekali tertangkap, tentu tubuh anak itu akan dibanting sampai tulang-tulangnya remuk. Akan tetapi, seperti gerakan seekor anjing tulen, Sin Leong meloncat dengan tekanan kaki dan tangannya sehingga tubrukan itu luput. Hal ini mengejutkan hati para tokoh Pek Lian Kau. Mereka tahu bahwa Kui Buehou tadi telah menggunakan jurus harimau menerkam domba yang amat dahsyat, dan tubrukan pertama itu disusul dengan cengkeraman kemanapun lawan yang diserang itu mengelak. Akan tetapi, seperti seekor anjing, anak itu benar-benar telah melompat cepat ke samping lalu cepat pula memutar sehingga si raksasa sama sekali tidak mampu melanjutkan serangannya dan gagallah jurus pertama dari serangannya itu. Terpaksa dia membalik sambil memutar dan mengayun kaki kirinya. Itulah jurus harimau memutar tubuh yang mirip dengan ilmu para tokoh Kaipang, perkumpulan pengemis, yaitu ilmu yang amat diandalkan oleh mereka dan yang dinamakan ilmu silat mengusir anjing. Huk huk huk. Sin Leong menyalak-nyalak dan melihat sambaran kaki itu, dia menggerakkan kepala dan kaki depan ke samping, kemudian dia menggigit ke arah betis yang lewat di depan mukanya. Bret, aug. Kakek itu mengguncang kakinya yang tergigit dan semua orang bersorak-sorai melihat pemuda cilik itu betul-betul menggigit betis lawan, persis seperti seekor anjing. Celana si raksasa itu robek dan setelah diguncang-guncang kaki yang tergigit, terpaksa Sin Leong melepaskan gigitannya. Monyet cilik, akan kubunuh kau. Kiu Buehou berteriak, mukanya merah dan matanya terbelalak liar. Akan tetapi sebelum kakek ini menyerang lagi, Sin Leong sudah membuat gerakan meloncat ke atas dan berdiri dengan sikap seperti seekor monyet. Aha, kebetulan sekali, engkau menyuruh aku menjadi monyet? Baiklah, dan mari kita lihat apakah macan ompong mampu mengalahkan monyet. Lalu pemuda itu mengeluarkan suara aneh, suara monyet tulen. Dan cara dia berdiri dengan kedua pundak diangkat, mukanya dengan mulut agak meringis, kedua tangannya, memang mirip, bahkan persis monyet. Dan hal ini tentu saja lebih tidak aneh lagi karena Sin Leong sudah tahu benar bagaimana gerak-gerik seekor monyet. Bahkan dahulu, sebelum dia bertemu dengan ibu kandungnya, dia adalah seekor monyet cilik. Melihat lagak ini, kembali suasana di bawah panggung riuh rendah karena lagak Sin Leong benar-benar lucu dan menarik hati. Juga timbul rasa kagum bukan main di dalam hati mereka. Jelas bahwa pemuda ini agaknya sama sekali tidak becus, mampu bersilat. Akan tetapi sudah berani melawan seorang tokoh besar seperti Kiu Buehou. Bukan hanya berani melawan, bahkan memperolok-oloknya sehebat itu. Kembali Kiu Buehou menggereng dan menyerang. Tangan kanannya yang dikepal sebesar kepala Sin Leong itu menyambar, meluncur ke depan seperti peluru meriam, mengarah kepala Sin Leong. Bagi pandangan Sin Leong yang nampak hanya bulatan besar mengerikan itu meluncur ke arah kedua matanya. Namun dia tidak menjadi gugup dan bergerak lincah sekali, gerakannya tidak lagi gerakan kuda-kuda ilmu silat melainkan gerakan monyet mengelak, dan pukulan itu pun hanya mengenai angin saja. Macan ompong main tubruk dan cakar, tidak ada gunanya. Gigimu telah ompong semua, cakar kukumu telah tumpul. Sin Leong mengejek dan raksasa itu makin marah. Diserangnya Sin Leong secara bertubi-tubi, namun semua gerakan serangan itu sia-sia belaka karena manusia monyet itu dengan amat mudahnya berloncatan ke sana-sini, mengelak ke sana-sini. Sorak-sorai penonton menyambut pertandingan itu, pertandingan yang amat menarik di mana kakek raksasa itu sama sekali tidak pernah dapat menangkap atau memukul anak kecil yang kini bergerak-gerak persis monyet, mengeluarkan suara seperti monyet tulen pula. Dapat dimengerti bahwa andai kata Sin Leong belum memiliki demikian banyak ilmu, pertama-tama ilmu silat tinggi yang diturunkan atau diwariskan oleh Chia Keng Hong kepadanya, kemudian gembengan-gembengan yang diberikan oleh kakek Ouyang Busek, dan kalau dia hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya meniru monyet, sudah pasti dalam 1-2 jurus saja dia akan celaka. Adalah karena pemuda ini telah mewarisi ilmu silat tinggi, maka dia dapat mempermainkan lawannya yang dalam tingkat ilmu silat masih jauh sekali di bawah tingkat anak luar biasa ini. Tingkah yang lucu dan gerakan yang amat luar biasa gesitnya dari Sin Leong membuat pertandingan itu nampak ramai dan juga lucu. Ada kalanya ujung jari-jari tangan kakek itu hampir menyentuh tubuh Sin Leong, namun pemuda itu sudah dapat menghindarkannya dengan cepat dan dengan gerakan aneh. Tak terasa lagi 50 jurus telah lewat dan biarpun Sin Leong belum pernah balas menyerang,
Hanya pertama kali tadi dia menggigit robek celana lawan, namun kakek raksasa itu pun belum pernah mampu menyentuh ujung baju pemuda yang perkasa yang lihai ini. Tiba-tiba ada angin menyambar ke depan. Angin ini kuat sekali dan memaksa Sin Leong yang mengenal pukulan ampuh cepat berjungkir balik, membuat Poksai, salto, di udara sampai 5 kali lalu turun dan memandang. Kiranya di tepi panggung telah berdiri Kim Lok Chin, kakek muka putih yang matanya kini makin beringas nampaknya. Bocah kurang ajar, engkau telah menipu kami. Engkau pasti bukan orang Chin Ling Pai, melainkan dari golongan lain. Melihat gerakan-gerakanmu yang liar, engkau sama sekali bukan murid Chin Ling Pai. Mengapa engkau berani membela Chin Ling Pai? Bentak Kim Lok Chin. Sedangkan Kiu Bue Hou Beto Abi nampak menghapus peluh dari muka dan lehernya, menggunakan ujung bajunya. Dia merasa lelah sekali. Sudah kukatakan tadi bahwa aku pernah mempelajari ilmu yang tiada bandingnya di dunia ini, ilmu dari Chin Ling Pai, akan tetapi aku bukan tokoh bukan murid. Aku hanya membela tokoh muda Chin Ling Pai tadi, mana dia? Sin Leong mencari-cari dengan pandang mata namun ternyata tempat duduk Kui Xiang Li telah kosong. Kemudian ada seorang tamu menerangkan bahwa tidak lama setelah pertarungan di atas panggung dimulai, pemuda tampan dari Chin Ling Pai itu telah pergi secara diam-diam. Sin Leong menarik napas panjang, napas yang melegakan dadanya. Dia memang mengkhawatirkan keselamatan pemuda lancang itu dan setelah kini pemuda itu pergi, hatinya gembira dan enak. Dia tersenyum kepada Kim Lok Chin, lalu berkata, "Aku memang tidak menggunakan jurus-jurus agung dan ampuh dari Chin Ling Pai tadi, dan sekarang, melihat betapa saudara Kui Xiang Li tokoh Chin Ling Pai telah pergi tanpa pamit, agaknya enggan turun tangan menghadapi lawan-lawan yang terlampau rendah tingkat kepandaiannya, maka aku pun tidak lagi membelanya dan karena Chin Ling Pai tidak mempunyai wakil di sini, maka aku pun tidak lagi membela Chin Ling Pai atau membela siapapun juga. Dan hendaknya kalian ketahui bahwa kalau aku tadi tidak menggunakan jurus Chin Ling Pai adalah karena sekali aku mengeluarkan jurus dari Chin Ling Pai dalam satu jurus saja macan ompong itu tentu roboh." Terdengar seruan kaget dari semua penonton. Bahkan para tokoh besar yang duduk di panggung kehormatan mengerutkan kening. Anak ini boleh jadi lihai dan menyembunyikan kepandaian hebat, akan tetapi terlalu sembrono dan terlalu sombonglah kalau berani mengatakan bahwa dengan satu jurus dari Chin Ling Pai, orang macam Kiu Bue Hou akan dapat dirobohkan. Bocah bermulut besar. Kalau dengan satu jurus dari Chin Ling Pai engkau mampu merobohkan murid pertamaku, Kiu Bue Hou Beto Abi itu, biarlah Pinto memberi hormat kepadamu, teriak Kim Lok Chin marah dan kakek ini lalu mundur dan duduk kembali ke atas kursi kehormatan. Kakek lucu, beranikah engkau menyambut satu jurus seranganku menggunakan ilmu Chin Ling Pai? Tiba-tiba Sin Leong menantang kepada Kiu Bue Hou. Tentu saja semua orang tertawa lagi, akan tetapi suara ketawa mereka terkendalikan oleh perasaan sangsi dan khawatir karena siapapun orangnya tidak akan percaya bahwa bocah yang kelihatan tidak pandai ilmu silat, yang agaknya hanya memiliki kecepatan gerakan seperti monyet, dan tidak mempunyai tenaga besar, buktinya tadi tidak pernah menyerang dan tidak pernah menangkis, akan dapat merobohkan kakek raksasa itu dalam satu jurus saja. Jurus apa gerangan yang demikian hebat? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Anak iblis! Suhu telah berjanji kalau aku roboh dalam satu jurus olehmu, beliau akan memberi hormat kepadamu. Akan tetapi bagaimana kalau engkau tidak berhasil merobohkan aku dalam satu jurus? Kiu Bue Hou bertanya. Kalau tidak bisa pun tidak mengapa, dan aku yang akan memberi hormat kepada gurumu dan kepadamu. Boleh saja, kan? Sanak perutmu sendiri. Kalau engkau tidak berhasil merobohkan aku dalam satu jurus, engkau harus menjilati sepatu guruku sampai bersih, kemudian melanjutkan pertempuran ini sampai seorang di antara kita roboh. Hebat bukan main syarat itu, penghinaan yang sangat besar. Namun dengan sikap enak saja Sin Leong mengangguk. Boleh, itu sudah adil sekali. Sekarang aku ingin engkau memilih, satu jurus dari ilmu yang manakah dari Chin Ling Pai yang harus kugunakan untuk merobohkan engkau? Ilmu-ilmu Chin Ling Pai amat banyak, ampuh dan luar biasa. Pilih saja yang mana. Mau Sanin Kun Hoat, Siam Bok Kiam Sut yang bisa dimainkan dengan pedang tangan, atau Tai Kek Sin Kun? Masih ada lagi ilmu-ilmu simpanan dari pendekar sakti Chia Keng Hong, di antaranya Sin Kun Hok Hou, pukulan sakti menaklukkan harimau, atau Tahou Chiang,
tangan pemukul harimau, dan masih banyak lagi pukulan-pukulan yang sengaja diciptakan untuk mengalahkan segala macam harimau, termasuk harimau tua yang ompong. Jelaslah bahwa ilmu-ilmu yang terakhir itu adalah isapan jempol saja dari Sin Leong, sengaja menggunakan nama harimau untuk mengejek lawan. Akan tetapi, disebutnya banyak ilmu itu, diam-diam Qiu Buehou menjadi terkejut. Jangan-jangan anak ini memang benar ahli silat kelas 1. Dia merasa jerih juga mendengar nama ilmu-ilmu yang mengancam harimau itu. Maka dia memilih nama ilmu yang kedengarannya tidak begitu seram, yaitu ilmu silat San In Kun Hoat, silat awan gunung. Aku mendengar di antara semua ilmu silat dari Qin Lingpai, yang paling hebat adalah ilmu Tikai Beng dan San In Kun Hoat. Nah, kau pergunakan dua ilmu itu dan merobohkan aku dalam satu jurus. Kakek ini tersenyum lebar mengejek. Dia sudah mendengar bahwa di dunia ini, yang menguasai ilmu Tikai Beng, ilmu mencuri hawa memindahkan nyawa, hanya dua orang, yaitu mendiang Chia Keng Hong dan Yap Kun Leong. Bahkan kabarnya, putra dari pendekar Chia Keng Hong itu sendiri tidak diberi pelajaran Tikai Beng, apalagi bocah ingusan ini. Kakek ini merasa cerdik menyebut nama ilmu itu, dan dia tidak gentar menghadapi ilmu San In Kun Hoat, ilmu yang namanya saja lemah lembut itu. Apalagi kalau hanya dipergunakan satu jurus saja. Akan tetapi Sin Leong menjadi girang sekali. Ilmu San In Kun Hoat adalah ilmu yang amat halus dan hebat, apalagi setelah dia digembleng oleh Ouyang Busek, ilmu silat ini telah dilatihnya secara luar biasa. Dan tentang Tikai Beng, tidak ada orang lain tahu kecuali kakeknya, bahwa dia telah menguasai sepenuhnya ilmu itu, bahkan tidak kalah kuat dibandingkan dengan kakeknya sendiri. Bagus, kau bersiaplah. Dalam satu jurus aku akan membanting tubuhmu yang gemuk itu ke atas papan panggung, bentaknya. Kakek raksasa itu menyeringai, lalu memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang dan dia mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya pada kaki dan tangannya, siap untuk menangkis atau mengelak dari jurus serangan yang akan dipergunakan oleh Sin Leong. Dia merasa yakin bahwa dia mampu mengelak, dan kalau gerakannya kurang cepat, dia boleh mengandalkan kedua tangannya untuk menangkis dan pengerahan tenaga sekuatnya itu tentu akan membuat bocah ini terpental. Demikianlah pikiran dan dia merasa yakin sekali akan kemenangannya. Cui yang terhormat, harap suka menjadi saksi. Aku akan mempergunakan satu jurus saja dari ilmu silat sakti San In Kun Hoat, yaitu jurus Pek Intuisan, awan putih mendorong gunung. Dengan tangan kiri aku akan menyerang ke arah kepalanya, kemudian disusul dengan cengkeraman tangan kananku untuk mengangkat tubuhnya dan membantingnya ke atas lantai. Aku menjadi awan putih dan dia menjadi gunungnya. Nah, harap suka melihat baik-baik. Tentu saja ucapan ini mengandung kesombongan besar sekali. Semua orang terkejut. Bagaimana bocah ini berani bersikap sedemikian sombong dan sembrono? Belum diberitahukan saja tentang jurus itu, agaknya tidak mungkin dia akan berhasil merobohkan Qiu Buehou. Apalagi setelah jurus itu dia perkenalkan, tentu mudah bagi lawan untuk menghadapinya. Benar-benar seorang bocah tolol yang besar mulut. Qiu Buehou juga merasa geli. Hahaha. Keluarkanlah jurus kentut busukmu. Dia mengejek. Sambutlah gerakan pertama jurus mautku. Sin Leong mengerahkan tenaga sinkang tangan kirinya sudah melayang ke arah kepala atau kedua mata lawan. Karena pukulannya ini dilakukan dengan pengerahan sinkang yang amat kuat, pula dilakukan cepat sekali, maka terkejutlah Qiu Buehou dan dia tidak berani main-main lagi. Cepat dia menggerakkan tangan kanan dari sebelah luar dan ditangkapnya pergelangan tangan Sin Leong dengan jari-jari tangannya yang panjang dan kuat. Sekali tangkap, lengan anak itu sama sekali tidak mampu bergerak lagi dan Qiu Buehou sudah mulai tertawa bergelak. Hahaha, au. Suara ketawa berubah menjadi kekagetan setengah mati ketika dia merasa, betapa hawa sinkang yang dipergunakan tangan kanannya untuk menangkap pergelangan tangan kiri pemuda remaja itu kini melekat pada pergelangan tangan itu dan hawa sinkangnya membanjir keluar, disedot oleh pergelangan tangan lawan. Tikai Beng. Keluhnya tergagap, namun sudah terlanjur. Makin dia mengerahkan sinkang untuk melepaskan tangannya, makin hebat pula tenaga sinkangnya membanjir keluar. Demikian cepat dan kuatnya hawa murni itu keluar dari tubuhnya disedot oleh lawan sehingga sebentar saja mukanya menjadi pucat dan tubuhnya terasa lemas kehilangan tenaga. Kini gerakan kedua dari jurus mautku, teriak pula Sin Leong dan dengan tangan kanan dia mencengkeram ke arah ikat pinggang lawan,
lalu diangkatnya tubuh raksasa itu dan sambil melepaskan daya sedot Hikai Beng, dibantingnya tubuh itu ke atas papan panggung. Bruk! Papan panggung jebol dan tubuh kakek raksasa itu amblas ke dalamnya sampai sepinggang. Tentu saja hal ini sama sekali tidak pernah diduga oleh semua orang sehingga bantingan itu disusul oleh keheningan yang menegangkan. Semua orang seperti menahan napas menyaksikan peristiwa yang amat aneh ini dan tidak ada seorang pun yang tidak meragukan apa yang mereka lihat. Akan tetapi ketika mereka melihat Qiu Buihou meronta-ronta dan keluar dari dalam lubang papan sambil terengah-engah, keheningan itu segera pecah oleh sorak-sorai dan tepuk tangan mereka. Pada saat itu, nampak bayangan putih berkelebat dan Kim Lok Chin menarik Qiu Buihou di bawahnya melayang ke tempat duduknya. Setelah diperiksa dan ternyata tidak terluka apa-apa, Wakil Ketua Peklian Kau wilayah selatan ini melompat lagi ke tengah panggung menghadapi Sin Liong. Mereka berhadapan dan beberapa saat lamanya Kim Lok Chin memandang dengan penuh perhatian, mukanya yang putih itu agak merah dan matanya yang beringas menjadi makin galak. Dia merasa malu dan terhina sekali melihat betapa muridnya telah dipermainkan seorang pemuda setengah kanak-kanak, bukan hanya dipermainkan, bahkan dihina sekali karena dirobohkan dalam satu jurus saja. Dia tidak percaya bahwa bocah ini sedemikian lihainya sehingga mampu merobohkan muridnya dalam satu jurus. Tentu ada apa-apa dalam pertandingan tadi, atau memang muridnya yang tidak hati-hati. Tadi Sin Liong penuh semangat naik ke atas panggung karena dia melihat betapa keselamatan Kui Xiang Li, pemuda yang mengaku menjadi anak murid Qin Lingpai itu, terancam bahaya. Kini, melihat betapa Xiang Li telah pergi tanpa pamit, maka dia kehilangan nafsunya untuk membuat ribut di atas panggung. Dia hanya mewakili suhengnya untuk menonton dan menerima pesan dari suhengnya agar ikut menjaga tertib dan adilnya pemilihan calon bengcu itu tanpa mengajukan diri sebagai calon bengcu. Demikianlah, melihat bahwa tidak ada lagi yang harus dilindunginya, Sin Liong mendapatkan kembali ketenangan dan watak aslinya yang pendiam dan tidak suka mencampuri urusan orang. Dia menjura dan suaranya halus penuh hormat ketika dia berkata, "Harap maafkan saya." Akan tetapi Kim Lok Chin sudah marah sekali. "Bocah sombong, kalau memang engkau mewakili Qin Lingpai hendak menghina Peklian Kau, hayo maju dan kau lawan pinto." Kembali Sin Liong menjura. "Saya tidak tahu apa-apa tentang permusuhan antara Qin Lingpai dan Peklian Kau, tadi saya hanya membela pemuda itu. Harap Lo Qiangwei tidak mendesak dan saya hendak menjadi penonton saja." Setelah berkata demikian, Sin Liong sudah meloncat turun dari atas panggung. Marahlah Kim Lok Chin. Dia adalah wakil ketua Peklian Kau di selatan dan Qiu Buihou adalah muridnya yang pertama, yang amat diandalkan oleh Peklian Kau sebagai tokoh ketiga, sesudah ketua dan dia sebagai wakil ketua. Mana dia dapat menghabiskan urusan itu begitu saja setelah Peklian Kau mengalami penghinaan hebat dari bocah Qin Lingpai? "Bocah hina, hayo kau naik ke sini," bentaknya dan kakek bermuka putih pucat itu menggerakkan tangannya ke bawah, ke arah Sin Liong yang sudah meloncat turun dari atas panggung. Cut! Angin pukulan yang dahsyat menyambar ke arah Sin Liong. Itulah pukulan jarak jauh yang hanya mengandalkan angin pukulan saja, namun amat berbahaya melebihi pukulan tangan langsung. Harap jangan mendesak, Lo Qiangwei." Sin Liong mengibaskan tangannya dan pukulan itu dapat ditangkisnya. Tentu saja wakil ketua Peklian Kau itu terkejut dan makin marah. Akan tetapi sebelum dia menyerang lagi, nampak ada bayangan dua orang berkelebat naik ke atas panggung dan mereka itu ternyata adalah Xinjiang Gukok Ban dan Tia Tou Tong Siok, dua orang pimpinan dari Xinjiang Tia Tou Pang. Mereka berdua sudah menjura kepada wakil ketua Peklian Kau dan berkatalah Xinjiang Gukok Ban, "Harap Totiang suka bersabar. Totiang sebagai calon bengcu tidak semestinya bertanding sebelum waktu sayembara dimulai, dan tidak semestinya kalau bertanding dengan seorang di antara penonton. Kecuali kalau pemuda remaja itu diangkat menjadi calon pula, maka Totiang akan dapat berhadapan dengan dia nanti secara sah." "Betul. Kami mencalonkan dia menjadi bengcu." Tiba-tiba terdengar teriakan dari para wakil peninjau rombongan Kunlun Pai dan suara ini segera disusul pula oleh para wakil dari golongan-golongan bersih, dari Xiao Lim Pai dan dari beberapa orang Kang Ou yang tadinya hanya datang sebagai penonton saja. Melihat kelihayan bocah, apalagi mendengar bahwa bocah itu murid Qin Lingpai, mereka ini merasa suka dan setuju kalau Sin Liong menjadi bengcu yang berarti bahwa golongan sesat atau dunia hitam dapat dikendalikan.
Akan tetapi Sin Leong cepat bangkit berdiri dan mengangkat kedua lengannya ke atas. Saya tidak ingin menjadi bengcu, saya hanya ingin menjadi penonton saja. Sin Chiang Bukoban lalu berkata lantang. Kalau orang tidak mau menjadi calon bengcu, pun tidak dapat dipaksa. Harap Totiang suka mundur dulu dan sebaiknya urusan pribadi dapat dikesampingkan dan diselesaikan sendiri setelah urusan pemilihan bengcu selesai. Setelah urusan beres, kalau Totiang menghendaki apapun, biar dia bersayap mana bisa meloloskan diri dari Totiang. Kim Lok Chin mengangguk dan dia merasa malu untuk mendesak seorang bocah. Dia menoleh ke arah Sin Leong, memandang tajam lalu berkata, "Engkau tunggulah saja." Lalu dia kembali ke tempat duduk semula. Kini dimulailah sayembara pemilihan bengcu dan oleh Ketua Sin Chiang Tiat Toupang diadakan undian untuk menentukan siapa yang harus maju lebih dulu untuk saling berhadapan. Ketika undian dibuka, ternyata yang mendapatkan nomor 1 dan nomor 2 adalah Lam Tian Kaiong dan Ou Kausu, yang menurut peraturan harus lebih dulu bertanding untuk menentukan kemenangan di antara keduanya agar si pemenang dapat maju ke babak berikutnya. Dua orang jago itu kini sudah meloncat ke atas panggung dengan gaya masing-masing, disambut sorak-sorai oleh para penonton dan para rombongan yang memihak. Lam Tian Kaiong, kakek berusia 60-an tahun itu memegang tongkat butut. Dia bertubuh tinggi kurus, mulutnya tersenyum-senyum, dan di dunia Kang Ou bagian selatan, nama Lam Tian Kaiong ini sudah amat terkenal karena dia diakuinya sebagai Kaiong, Raja Pengemis. Hanya jarang ada tokoh yang mengenal sampai di mana tingkat ilmu kepandaiannya, karena sebagai golongan pengemis dan gelandangan, tentu saja Lam Tian Kaiong ini biasanya mengundurkan diri di tempat sunyi dan jarang sekali bentrok dengan pihak lain. Memang, di dunia Kang Ou, golongan pengemis ini agak dijauhi oleh golongan lain, karena agaknya menurut perhitungan mereka, apa untungnya berselisih dengan para pengemis? Tidak ada apa-apa yang diperebutkan dan karena kehidupan para gelandangan itu amat sengsara, maka tentu membuat mereka menjadi orang-orang nekat yang sukar dilawan. Hanya kabar-kabar angin saja yang dibawa oleh para jembel itu yang mengatakan bahwa Raja Pengemis itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Adapun orang kedua, Ou Bian atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ou Kausu, amat terkenal di antara para guru silat, para tukang pukul, dan para piausu, pengawal barang kiriman, sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan paling disegani di kota Amoy. Tubuhnya tinggi besar, matanya lebar dan dari gerak-geriknya sudah cukup menunjukkan bahwa guru silat ini memiliki tenaga yang besar. Biarpun dia tidak memegang senjata seperti calon lawannya yang memegang tongkat, namun orang dapat melihat bahwa ikat pinggangnya terbuat dari baja sehingga menimbulkan dugaan bahwa agaknya benda itulah senjata Ou Kausu. Dan dugaan ini memang benar. Ikat pinggang itu dapat dimainkan seperti senjata pian yang lihai. Kaiong, apakah begitu maju engkau hendak menggunakan tongkatmu? Ou Kausu bertanya. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.